Oke, oke, baik. Ya, kenapa itu pujian itu adalah seperti parfum, cuman hanya bisa diminum, cuman hanya bisa dicium, tapi tanpa diminum. Nggak boleh, ya kan? Karena apa? Saking enaknya kan? Wah, kayaknya ini dicium aja wangi, apalagi diminum, sakit tambah. Berbahaya itu, kelainan berarti kalau parfum diminum itu. Ya, ya ini terjadi. Dan ini, Masya Allah, kadang kita belum melakukan kebaikan aja, kita sudah mengandai-andai. Ini kalau saya sedekah 1 juta di masjid, kayaknya nih ada sesuatu yang berbeda nih. Langsung belum ngapa-ngapain. Ini kalau saya sedekah ini kayaknya Masya Allah saya malah jadi hidupnya tambah berkah. Ya Allah, belum ngapa-ngapain aja sudah mengandai-andai kapan dipuji orang, kapan diapresiasi orang, kapan dipandang baik sama orang. Ini yang terjadi. Akibatnya apa? Kita berbuat baik karena seseorang. Kita berbuat baik karena hamba sesamanya. Kita berbuat baik karena kasihan. Kita berbuat baik karena pengen ada nilai-nilai kebaikan yang kita dapatkan melalui ucapan-ucapan. Nah, ini berbahaya. Itu jangan sampai kita masukkan ke dalam hati, tapi jadikan apa introspeksi diri. Ini yang pertama konsepnya, ya. Jadi bunda-bunda bunda semuanya, kalau dapat pujian, jangan segera diminum. Dicium boleh, tapi jangan diminum. Ini konsepnya, ya. Dan ini banyak yang terjadi, akibatnya kecewa, ya kan? Kenapa? Aku ya coach, setiap ada pujian, aku langsung minum telan mentah-mentah langsung. Makanya saya pas ketika saya berbuat baik, kenyataannya responnya tidak baik, saya jadi kecewa. Makan kau kecewaan itu. Ini terjadi, ya. Saya izin untuk share slide berikutnya. Ya, ini slide pertama. Yang kedua, ya. Ini dijelaskan. Nah, ini saya buat kalimat lagi. Ini P-nya kecil, tapi ujiannya dengan huruf besar. Maksudnya apa? Anggaplah P-nya kita hilangkan. Ujian meski berat dan sakit itu ibaratnya jamu. Tidak untuk dicium, tapi harus diminum. Nah, ya. Mau sehat, ayo minum jamu, bukan nyium jamu. Ini kadang apa? Wah, cuman hanya nyium jamunya saja. Pahit memang, tapi itu akan menyehatkan. Kenapa? Karena ujian itu adalah pujian. Artinya apa? Timbul salah satu datanya rezeki. Kenapa ujian itu ada huruf P yang akan jadi pertolongan dan katakan Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi dapat pujian itu katakan Alhamdulillah. Dapat ujian juga syukur Alhamdulillah. Ya, ini baru saya share. Ya, saya jarang share-share kayak begini tuh saya kirim ke sosial media jarang. Karena kenapa? Saya menghormati orang-orang yang sudah punya komitmen dulu. Baru bunda-bunda mau share dengan caranya masing-masing silakan. Jadi kuncinya adalah ya saya close lagi. Kuncinya adalah kalau dapat pujian cukup dicium, jangan diminum. Kalau dapat ujian, jangan dicium, wajib diminum. Masya Allah. Dan dua-duanya katakan Alhamdulillah. Masya Allah. Itu menyehatkan itu. Menyehatkan secara spiritual kita. Ya kan? Tapi dulu coach dapat ujian, ya Allah, astagfirullahaladzim, ngapo nih hidup kok malah begini terus, kok begini terus, kok bungkus permen terus, kapan dapat permennya? Ya kan, kayaknya dapat bungkusnya terus, kapan dapat permennya? Loh, kalau kita pengen dapat permennya, ya repot nantinya. Kalau kita menunggu datangnya permen, maka yang terjadi apa? Bungkus itu akan terus ada setiap saat.
Ya, ini kuncinya. Terus dari pujian dan ujian itu terapan dalam kehidupan, ya, terapan dalam kehidupan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, slide berikutnya. Karena cuma ada 4 slide saja. Ya, slide berikutnya. Nah, perhatikan ujian dan pujian. Datangnya pujian dan ujian akan menjadi sumber kekecewaan ketika Anda memikirkannya. Dan datangnya pujian dan ujian akan menjadi sumber ketenangan ketika Anda melupakannya. Ini poinnya. Ya. Jadi silakan bunda-bunda, ayah bunda semuanya tinggal pilih mau banyak mikir atau mau banyak melupakan. Itu adalah pilihan. Ya kan? Ujian kalau banyak memikirkan, cek pasti kecewa. Ngapo ini ya? Kenapa ini? Padahal aku sudah begini. Kok hasilnya begitu? Ya kan? Padahal aku sudah kerja keras. Dia cuman kerja biasa saja, kok hasilnya beda sama saya? Kan begitu. Kenapa saya sudah sholat, sudah sedekah, sudah baik, kok masih diuji saja? Karena apa? Anda menyatakan bahwa datangnya ujian itu dipikirkan. Ini akan menjadi sumber kekecewaan. Begitu juga sebaliknya. Kalau datangnya pujian, maka apa? Kita ini ya datangnya pujian dan ujian kalau kita melupakan maka akan jadi sumber ketenangan. Contoh, gak selamanya. Coba sekarang saya tanya, waktu bunda-bunda sekolah, ya kan, itu kan ujian itu nggak setiap hari ujian. Ada namanya tuh materi pelajaran, ada namanya latihan soal. Latihan soal berarti dicari tahu, baru namanya ujian. Jadi nggak setiap hari datang. Itu loh. Sama aja kayak kita sekolah. Makanya apa? Ya sudah lupakan, selesai. Ya kan ini yang pertama. Yang kedua, datangnya pujian juga nggak setiap hari datang. Maka cepet-cepet lupakan. Apa lupakan? Lupakan kebaikan. Ya, jangan sampai kita pikirkan kebaikan kita nanti kecewa. Ini fungsinya. Nah sekarang apa yang bikin ganjal? Apa ganjalan tisunya? Kok kenapa rezeki kita ini penyerapan rezekinya itu kurang banyak, kurang lancar, banyak sumbatan-sumbatan. Karena apa? Kita setiap hari memikirkan pujian dan setiap hari kita memikirkan ujian. Yang terjadi pasti akan kecewa. Ya kan? Ini materinya. Jadi insya Allah ya materi ini akan saya kupas tuntas insya Allah dan saya detailkan di dalam buku yang kedua saya. Ya, judulnya adalah Thanks Problem. Nah, ya. Jadi kalau buku pertama judulnya adalah Memahami Masalah Menjadi Berkah. Yang kedua, Terima Kasih Masalah. Insya Allah. Ini kaitannya akan dahsyat lagi nih. Ya, kaitannya dahsyat lagi. Cuman nggak tahu kapan launchingnya. Pokoknya jalan saja dulu. Ya, ini poinnya. Jadi bunda-bunda harus tahu juga. Jangan banyak memikirkan akan ada ujian dan juga pujian, tapi lupakan saja. Yang lalu bagaimana coach? Apakah dia pikirkan? Jangan banyak pikiran, jangan banyak memikirkan. Sudah, jangan sampai dulu coach, dulu saya begini-begini. Sudahlah ngapain? Nggak perlu lagi. Orang butuh sekarang aja, nggak butuh yang masa lalu. Cukup sudah lupakan saja. Ya kan? Jadikan kenangan, cukup kenangan taruh di mana sudah selesai. Ini kuncinya begitu. Sama aja orang yang melakukan kebaikan terus banyak melupakan kebaikan yang dilakukan. Keren. Kenapa? Tidak santai. Kok kamu kayaknya biasa saja? Ya apa emang? Kan dia sudah apa namanya banyak dibantu sama kamu. Kok kamu ya ngapain terus kalau kita sudah banyak bantu dia terus kita pengen mengharapin? Dah. Ayat Al-Qur'annya banyak sekali. Ketika kita membantu orang, ketika kita ngasih makan orang,
nggak butuh kita ucapan terima kasih, nggak butuh kata berharapan terima kasih sama hamba-hambanya. Ini adalah kalau kita butuh itu, kita sumber kekecewaan. Ini poinnya. Ya, makanya orang yang dia bersedekah, orang yang dia berbuat baik, itu bersyukur. Apa cara-caranya itu bahwa masih dapat kesempatan. Ya, dan apa yang kita lakukan dari pujian dan ujian dan sikap kehidupannya, ada 3K yang memang insya Allah secara spiritual kita itu akan sehat insya Allah. Ini baru materi utamanya di slide terakhir. Nanti bunda-bunda silakan karena kami pengen banyak diskusi dan ini. Nah, ini 3K-nya. Kalimat ini sudah pernah saya sampaikan di beberapa tempat, di beberapa sosial media juga. Saya ambil kutip sedikit bahwa ketika menolong orang lain, jangan bangga, tapi bersyukurlah telah mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik. Jadi nggak ada saya ini pintar, saya ini soleh, saya ini tidak. Kenapa? Orang itu mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik. Itu kuncinya. Apa 3K-nya? Yang pertama yaitu kemampuan. Ini ada korelasinya nih, ya. Kenapa? Kemampuan itu, karena kemampuan ini apa? Ada 3 kategori. Mampu dari segi finansial, mampu dari segi tenaga, mampu dari segi ilmu. Nah, kesehatan kita secara spiritual pertama adalah mampu, kemampuan itu. Sekarang sama, misalnya Bunda Vivin, dia punya kemampuan bahkan sampai sudah mendaftarkan, bahkan sampai dikategorikan untuk bisa haji tahun ini. Ya kan? Berarti sebenarnya ada di poin 1, mampu. Ya kan? Tapi responnya, apa yang respon kita ini? Kalau kemampuan kita, ngeresponnya kita negatif, kita bangga dengan kemampuan kita, Allah uji dengan ketidakmampuannya nantinya. Jadi orang kaya akan diuji dengan kekayaannya, orang yang tidak berkecukupan akan diuji ketidakcukupannya. Ini yang pertama. Jadi kemampuan. Coach, saya mampu, tapi bukan di harta. Dilakukan. Di mana? Tenaga. Sudah, action. Ringan tangan. Bantu orang dengan tenaga. Coach, saya mampu dengan ilmu. Sampaikan. Dapat ilmu, bagikan. Dapat ilmu, bagikan. Share. Itu poin kemampuan. Maka kita akan sehat secara spiritualnya. Jadi kalau misalnya orang yang ngajar itu adalah orang yang bebas finansial, maka bisa jadi mereka akan stop ngajarnya. Ya kan? Kalau guru itu dia sudah bebas finansial, tapi apa? Maka apa? Ya dia akan stop. Bisa jadi apa? Dia emang dari finansial kurang, maka tidak. Ini yang pertama. Yang pertama kemampuan. Yang kedua, yaitu apa? Kemauan. Ini kemauan ini. Ya. Kemauannya besar. Tapi kemampuannya Allah lagi uji. Kebalikannya. Kemampuannya besar, tapi kemauannya Allah lagi uji juga. Jadi dua-duanya tidak bisa jalan satu persatu. Harus dua-duanya jalan. Ini, ya kan? Ini sekarang nih musim haji, ya kan? Antara mampu dan mau ini beda tipis. Ayo bun, korban, ya kan? Padahal mampu, tapi kemauannya kurang. Ah, tahun kemarin sudah, tahun ini ya gantianlah kita mah. Ah, perhatikan. Berarti ada kemauan yang emang belum bisa maksimal, nggak bisa jalan masing-masing. Tapi antara kemampuan dan kemauan ada satu Kak yang terakhir di mana itu kadang kita ini sampai tertipu daya. Kadang kita sampai apa? Ini yang terakhir adalah
kesempatan. Ini saya sampaikan, ya, kesempatan. Makanya sering saya sampaikan, kesempatan itu bukan ditunggu, bukan dinanti, tapi kesempatan itu harus diburu dan dicari. Saya ulangi, kesempatan itu bukan ditunggu maupun dinanti, tapi harus diburu dan dicari. Ya, karena banyak orang yang punya kemampuan, banyak orang yang punya kemauan, tapi tidak mendapatkan kesempatan. Bunda-bunda yang hadir di sini punya kesempatan, ya, punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan sesuatu kemampuan dan kemauan itu. Ya, ini 3K-nya. Insya Allah kalau kita laksanakan dengan 3K ini, atas izin Allah, apa? Kemampuan kita yang mohon maaf ya, yang biasanya belajarnya ogah-ogahan, belajarnya kalau misalnya ada yang ngajak, kalau yang nggak ngajak nggak mau, apa lama-lama apa dia sekarang sudah mau belajar dan efeknya ketika dia mulai nggak bisa belajar, kadang nggak bisa ini, lama-lama Allah apa? Allah mampukan dengan kemampuan yang tadi terus lama-lama diasah lagi. Sama kayak baca Quran juga sama. Awal-awalnya biasa saja. Awal-awalnya kok kayak nggak ada efeknya. Tapi lama-lama Allah kasih celah dan hidayah, keberkahan. Bahkan pemikirannya Allah berikan sesuatu yang berbeda. Kayaknya cepat nangkap, cepat paham, cepat peka, dan cepat care sama sesuatu yang terjadi. Ya, itu adalah salah satu keberkahan yang Allah berikan ya di kemampuan. Yang kedua adalah kemauan. Bagaimana? Banyak orang yang punya kemauan tapi kadang tidak sampai tuntas. Bunda mau nggak misalnya kurban? Mau, cuma niatnya aja. Tapi kemampuannya nggak ada. Tapi apa? Nggak punya kesempatan. Makanya ini ada 36 orang termasuk saya. Berarti atas izin Allah saya bersyukur dan berterima kasih saya dikasih kesempatan untuk silaturahim melalui dunia maya. Tadi pagi saya jam 10 sampai jam setengah satu ngisi taklim. Terus setengah dua sampai jam 4 ngisi taklim juga. Nyampe sini siap-siap ngisi lagi. Masya Allah ya kan. Padahal kajian yang saya sampaikan itu hampir sama, tapi ada hal-hal yang berbeda. Apa yang saya dapatkan? Ada orang yang sampai dia sudah lama ikut taklim, terus sampaikan baru kali itu ngaji tematik. Baru kali itu dia belajar, oh ternyata harus dipahami ayat by ayat. Ternyata ini, selama ini saya hanya baca saja. Orang itu pas karena emang deket samping cuma dua ini kan, jadi kayaknya ngerasa kok selama ini sampai dia nanya, Coach, kan dalam saya pernah baca bahwa Al-Quran itu yang akan menolong kita di hari akhirat. Ya kan, makanya dengan baca Quran. Betul Bunda, tapi yang bagaimana dulu? Ya, kalau kita hanya baca saja, maka kurang pemaknaannya, sayang. Bagaimana caranya? Ya sudah belajar. Masya Allah. Akhirnya apa? Sampai saya nanya, Bunda hafal? Coba sekarang saya tes sedikit. Pasti Bunda hafal. Coba. Saya sampaikan surat Al-Baqarah ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan. Oh, ya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha laha maka kasabat sampai hafal. Habis itu, Bunda tahu maknanya? Tidak tahu. Langsung pas dibuka artinya apa? Masya Allah, ternyata salah satu motivasi kalimat pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani suatu kaum yang tidak sesuai dengan kesanggupannya. Kenapa banyak orang yang mengeluh? Karena apa? Karena tidak tahu ranah ujian itu yang akan menimbulkan potensi rezeki akan masuk. Ini terjadi. Ya, oh masya Allah. Akhirnya apa? Mulai pelan-pelan baru. Pak, boleh minta nomor teleponnya? Ya, silakan. Ya, kan kapan ngaji lagi. Masya Allah ya. Jadi bunda-bunda ini banyak. Coach, kok hari ini nggak ada ayat Al-Qur'annya? Masya Allah, kalau ayat Al-Qur'annya itu banyak sekali. Next, di season kedua nanti akan kami korelasikan. Bahkan kalau ngomong tentang ujian, Masya Allah, banyak sekali
hal-hal yang perlu kita pahami tentang ujian itu. Ya, coba kita buka ya Al-Qur'annya. Ini saya tadi garpu tala juga. Ya Allah, korelasikan ayat yang saya sampaikan, ya kan? Coba kita buka suratnya, surat Al-Qasas, surat 28 ayatnya 60 dan 61. Kot. Sudah dibaca, dapat coach. Ya, monggo. Siapa dulu nih? Boleh saya ya? Ya, monggo silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik atau surga, lalu dia memperolehnya, atau dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup di duniawi, kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Dan ingatlah, pada hari ketika dia Allah menyuruh mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? Sadaqallahul azim. Terima kasih, Coach. Baik ya, ini surat Al-Qasas, surat 28, kita pahami ayat 60 dan 61-nya. Allah jelaskan di sini, dan apa saja. Ini sudah ada note-nya, apa saja itu apa? Ya, saya kasih garis bawahi. Jadi kalau Al-Quran terjemah yang dari Depak, itu di bawahnya ada note-nya. Maksudnya adalah apa saja itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, seperti pangkat, kekayaan, keturunan, pokoknya yang serba duniawi. Kan pernah saya sampaikan bahwa dunia itu adalah hak titip dan hak pakai, bukan hak milik. Ya, makanya dijelaskan, dan apa saja yang diberikan kepada kamu, nih, yang diberikan kepada kamu. Jadi yang kita rasakan ini, yang punya jabatan, ayatnya 60 ya, surah 28 ayatnya 60. Jabatan, kerjaan, bisnis, atau apapun yang sekarang kita lagi rasakan, yang kita pakai, yang kita titipkan, yang Allah titipkan sama kita, apa? Kata Allah apa? Maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasan-perhiasannya. Nih, ini poin. Jadi kalau misalnya yang kita pakai, yang kita rasakan sekarang, kalau kita pikirkan, nggak pernah kita lupakan, yang terjadi apa? Ya kita akan menjadi sumber jadi bahwa ini adalah punyaku, ini adalah jerih payahku, ini adalah hasil kerja kerasku, ini yang terjadi. Kalau jelaskan, sedangkan ini ada pengandaiannya, ada pembandingnya. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik. Masya Allah. Ya, lebih baik. Jadi nggak usah khawatir bunda-bunda kalau yang bisnisnya masih kadang ada yang laku, kadang enggak, kadang kadang sampai cuma lakunya satu, kadang nawarin produk nggak laku-laku, terus juga usahanya begini-begini terus apa? Ingat, niat kita ini sebenarnya apa? Makanya kalau niatnya kita edukasi orang, niatnya kita pengen silaturahim, pengen ketemu banyak saudara, masya Allah itu akan lanjut terus, dia akan happy. Mau kemana bunda? Biasa mau ketemu orang silaturahim. Kok bawa barang? Iya. Sekalian saya menawarkan barangnya. Oh enjoy. Enjoy. Nggak ada sama sekali. Ngapain bunda? Mau jualan. Oh. Kenapa? Biar laku. Pokoknya ikhtiar. Ya kayak begini ketika jualan nggak laku. Ya Allah, Cak Mano nih kok laku-laku ini. Ya kan ini terjadi. Makanya Allah jelaskan bahwa apa? Dan maka apakah kamu tidak memahaminya? Ya kan, afala ta'qilun. Kenapa kamu nggak berpikir? Coba pahami. Jadi bahwa yang lebih baik adalah di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua di ayat 61-nya, maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yaitu surga,
lalu dia memperolehnya, apakah sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan duniawi? Beda banget. Beda. Makanya nikmat dunia sama nikmat akhirat, kalau orang yang dia tahu bagaimana merasakannya, it's different, sangat berbeda banget. Ya. Apa ciri-cirinya perbedaannya? Salah satunya adalah kita punya passion. Bahasa passion itu ada di buku berapa ya? Halaman berapa ya? Ini nyambung sebenarnya ya. Ah, di buku halaman 62. Oh, Insya Allah. Langsung buka kitab. Yang punya ya, yang nggak punya saya bacakan. Yang masih menunggu, sabar. Ya, di halaman 62. Ya, di halaman 62. Dijelaskan begini. Jadi, perhatikan yang utama adalah attitude, sikap, kemudian knowledge, dan skill. Apa itu? Passionnya tinggi, penuh semangat. Ini passion, Bunda. Passion itu apa? Mau ada orang, nggak ada orang, tetap dia jalankan, lakukan. Dia berbuat baik nih, dilihat orang, nggak dilihat orang, dia tetap happy. Itu. Contohnya, kita mau jogging. Aku ini biasa kalau jogging, kalau banyak orang, saya semangat. Kalau sendirian, males. Itu berarti joggingnya kalau pas banyak orang. Tapi kalau passion, bodo amat. Ada orang, nggak ada orang, saya pengen sehat. Itu kuncinya. Aku ini kalau usaha, kalau ngecek dulu kalau teman saya usahanya itu laku, baru saya dia laku dan dia kaya, baru saya ikut-ikutan. Itu namanya orang mudian. Usahanya kalau berubahnya kalau orang lain sudah berubah, ketinggalan. Orang lah sudah pakai pesawat, kita masih naik ojek. Ini ketinggalan namanya itu. Jadi apa? Passionnya tinggi, penuh semangat. Ini yang dikatakan mau dilihat, nggak dilihat, tetap dia enjoy. Ya, kaitannya banyak sekali. Kalau bahasanya penuh semangat, artinya apa? Yang kita lakukan saat ini, bukan besok, bukan yang kemarin, yang saat ini, saya ini bahagia. Itu kunci. Ya, kalau bunda-bunda sekarang, kalau masih banyak masalah, makanya kemarin, tadi saya sampaikan, Bunda, kalau taklim, satu, masalahnya jangan dibawa ikut taklim juga. Ini kadang ikut taklim, ngaji, belajar. Masalahnya ikut dibawa juga, digondol lagi masalahnya. Akibatnya orang bawa beratan masalah daripada solusinya. Jangan dibawa. Terus gimana caranya? Ngomong aja di pada ketawa ya kan. Ngomong gimana Pak? Ngomongnya begini. Pas kita sudah izin sama suami mau keluar rumah, baru izin sama masalahnya. Hai masalah, ya kan? Aku nak keluar dulu ya. Aku nak nyari ilmu. Aku nitip kau di freezer ya. Tolong nggak usah kemana-mana. Kage aku pulang dari taklim, aku ketemu kamu lagi. Itu. Betul, betul kali Tapi Ustaz. mudah-mudahan kamu sudah beku. Iya, Mudah-mudahan kamu sudah beku dan kamu sudah tidak ingat lagi sama aku. Kata Betul. masalah, iya, bukan kebalik kali. Kamu sudah nggak, aku sudah nggak ingat sama kamu. Bagus. Itu Betul. iya, kuncinya. Kadang kenapa kalau kita belajar, terus masalahnya dibawa wajar saja. Cuman sesaat doang, habis itu hilang nggak kemana, nggak ada bekasnya. Tadi gimana materinya? Pokoknya Masya Allah terharu banget. Keren banget. Apa yang keren? Al-Qur'annya, Ustadznya, pokoknya Masya Allah keren. Maksudnya apa kok bikin terharu? Pokoknya bagus banget. Nggak ketemu. Ketahuan ngajinya di bawah masalahnya. Lupa dulu. Gak tahu fokusnya. Sama Poinnya. kayak misalnya jadi guru nih kan. Jadi guru. Sudah jadi guru, masalahnya di bawah kanan. Di pundak kiri masalah. Pundak kanan masalah. Pikirannya banyak masalah. Ruwet semuanya. Di bawah dia. Bun, nak kemana? Ajar. Tanya-tanya. Ya Allah. Assalamualaikum. Lam. Waduh. Ketahuan nih. Yang jadi korban siapa? Muridnya kasihan. Datang ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru ambil absen. Budi, hadir. Atun, hadir. Ini hadir. Sudah? Buka halaman 60. Kerjakan. 5 saja. Tutup bukunya.
gurunya keluar ke ruang guru. Aduh, masalah banyak ini. Ya Allah. Yang terjadi apa? Kata muridnya, tuh, gurunya aja nggak semangat. Cak manong muridnya. Kenapa? Ngajarnya, masalahnya dikantongin. Akibatnya, nggak pernah ketemu. Coba rubah dulu. Ketika bisnis juga sama. Jangan sampai masalahnya dibawa. Coba bayangin, bisnis itu kan meyakinkan orang. Produk apa yang kita jual itu bagaimana kita meyakinkan orang. Berarti kalau meyakinkan orang, kita ini harus yakin dulu. Contoh, saya atas izin Allah merangkum buku ini dari masalah-masalah orang. Saya cetak lagi. Tapi saya pengen meyakinkan dan saya yakin ini akan ada efek dari apa yang orangnya baca. Saya aja yakin. Maka apa? Bagi kita bisa meyakinkan. Ini Cak Mano, produk sendiri aja nggak yakin. Ya kan? Yang kita jual kita nggak yakin. Yang kita jelaskan kita nggak yakin bagaimana orang bisa dapat penjelasan. Ini kadang secara logika saja nggak masuk akal. Makanya wajar saja orang tuh banyak masalah lagi. Ya, ya kan produk. Ayo Bun, produk ini pokoknya bagus. Pokoknya kalau Bunda ini ikut sama bisnis saya, dijamin Bunda 3 bulan bebas finansial. Kok bebas finansial? Iya, finansialnya bebas. Nah, masuk-masuk kantong. Keluar-keluar kemana-mana. Ya Allah. Satu lagi, apa lagi? Sudah begitu menjual produk-produk skincare, produk-produk yang secara kulit, untuk kecantikan, penampilan. Dia pakai baju-baju ala kadarnya, bau ketiak kemana-mana, bedak nggak pakai bedak juga, nggak segala macamnya. Bunda pakai ini pasti glowing, glowing dasmu. Kau sendiri aja udah pakai. Orang ini nggak mau yakin. Nggak percaya. Akibatnya apa? Ya sudah begitu saja. Ini terjadi. Makanya Bunda, kalau ngezoom, kalau ikut apapun, masalahnya jangan bareng-bareng ikut belajar. Kata masalahnya, ya apa kata masalahnya? Ini masalah kan dalam dalam pikiran kita. Apa masalahnya? Ya belajar gayanya. Paling juga lupa. Ini alam bawah sadarnya bermain. Nanti, iya juga ya. Iya juga ya. Contohnya nih, kita mau sedekah. Apa masalah bilang? Hah? Kamu sedekah? Yakin? Nggak rugi. Masa kamu mau sedekah? Benar nih kamu mau konsisten. Apa kata dia? Iya juga ya. Kayaknya. Jadilah. Ah. Mau ngasih uang merahan? Apa kata masalahnya? Nah, merahan mau kalau kasih. Yakin. Mendingan ditabung. Kata masalahnya dibisikin. Hemat pangkal kaya. Oh. Akibatnya dan sedekah-sedekah. Masya Allah. Jadi rubah dulu pola-polanya. Masya Allah ya. Jadi poinnya jelas ada 3K. Satu, kemampuan harus terus diasah. Yang kedua, kemauan harus terus diperjuangkan. Yang ketiga, kesempatan harus diburu dan dicari. Insya Allah ya. Oke, bunda-bunda dan ayah bunda semuanya yang bermasalah, yang banyak masalah. Sampai ada yang tidak mau flashback kehidupannya. Pokoknya aku tidak mau ingat-ingat lagi coach. Tapi tiap hari diomongin terus ke orang-orang sama wae. Ya kan? Ya kan? Itu dulu coach, sekarang nggak lagi. Ah, kata siapa? Ya kan? Mungkin ucapannya mengiyakan dalam hatinya. Sakit gak kemana-mana. Itu terjadi itu. Itu terjadi. Makanya menjadi manusia purba. Apa itu? Pura-pura bahagia. Ya Kalau Allah. saya tidak kok, Kenapa? saya tuh banyak masalah. Saya banyak masalah. Baik, ya, Tapi banyak orang sebenarnya. yang mengadukan masalahnya. Oh begitu. Bunda banyak masalah. Terus? Alhamdulillah. Tapi banyak jamaah yang mengadukan masalahnya, gitu. Ya bagus Bunda. Justru masalah Bunda Alhamdulillah. adalah bagaimana menyelesaikan masalah orang lain. Itu kuncinya. Ya, Jadi Bunda itu, alhamdulillah yang itu yang enggak saya. jadi Bunda itu setiap hari harus cari masalah-masalah baru untuk dapatkan solusi. Setelah ada solusi, nanti ada orang yang datang untuk dia minta solusi dari masalah dia. Itu kuncinya. Jadi begini ya. Ini hukum alam. Ketika kita belajar ilmu baru, maka akan ketemu masalah baru yang datang.
Satu, datang bisa dari diri kita, datang bisa jadi orang lain. Ini kuncinya. Ya. Berarti coach ngapain belajar kalau nanti masalahnya banyak? Kalau saya balik lagi, daripada ya kan belajar-belajar tapi masih banyak masalah juga, nggak selesai masalahnya, lebih baik ya belajar saja. Insya Allah solusinya akan ada. Jadi Bunda Masani bersyukur ketika banyak orang yang mengadu, berarti Ya, Bunda ini masih dikasih kesempatan untuk ya. bisa memberikan solusi kepada orang lain. Solusi. Ya. Ih, keren nih. Sambil sambil menenangkan diri juga, coach. Betul terjadi. Makanya kan Artinya saran ada saran yang lebih saya, dari itu benar masalahnya. Bunda. Saran saya, Bunda-bunda ini kalau sudah ikuti grup, jangan dibiarkan. Kalau Mm, ndak mau ngechat di grup masih malu, japri saja. Ya mm, kan ndak apa-apa. Saya tunggu nggak ada yang berani. Ya kan sekali dua kali ngilang nggak kemana. Ya kan ini terjadi. Kayaknya oh selesai berarti urusannya. Makanya saya malah jadi apa namanya kalau misalnya ada orang yang curhat, yang memang masalah, saya bersyukur. Alhamdulillah, saya banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari masalah-masalah Bunda. Makanya lahirnya buku Hypno Personal Problem dari masalahnya emak-emak yang masalahnya sabrek-abrek. Masya Allah. Allahu Saya Akbar. saya dapat solusinya ya. Dia dapat solusinya, sering dapat motivasi dari pelajaran-pelajaran dari coach itu. Nah, akhirnya saya menyelesaikan sendiri dari situ. Oh, keren. Gitu dong. Cari banyak Seperti itu. masalah, cari solusinya. Ya. Ya, orang yang makin peka pemikirannya, perasaannya dan tindakannya adalah orang yang setiap hari akan banyak masalah dalam kehidupannya itu keren. Ya, itu keren banget. Coba kalau kita tahu bagaimana cerita Nabi Musa, coba dari awal sampai akhir itu masalah semua, benar nggak? Masalah semua. Mm-mm. Tapi apakah Nabi Musa menyerah? Tidak. Bahkan sampai Allah turun tangan menyelesaikan masalahnya. Mm. Itu kuncinya. Tapi pun Allah nggak langsung ngasih apa namanya solusi, tapi Allah hanya ngasih kode. Hei Musa, aku kan sudah ngasih kamu tongkat. Iya, tahu bahwa saya ini yakin inilah tongkat mujizat. Oke, silakan. Kamu harus azam tawakal ala Allah. Yakin bahwa tongkat itu mujizat, silakan pukul. Berarti ada Mm. sudah usaha. Itu Mm. kuncinya. Nabi Adam dan Hawa ketika dia ada masalah, apa dia? Dia berdoa dan mencari, saling mencari 300 tahun. Makanya Mm. sampai ketemunya di tanggal 9 Zulhijjah. Ketemunya Adam dan Hawa. Dipertemukan. Yaitu sumber permasalahan. Masya Allah. Ya. Jadi bersyukur. Makanya terima kasih masalah buku yang kedua. Insya Allah. Ditunggu, coach. Order code. Order yang kedua. Order yang kedua. Kayaknya masalah tahu banyak. Ya. Order Ini yang ke pertama. satu belum kita tuntasin dulu. Ya. Baik, Terus tadi silakan. kan tahap Ya, pertamanya kemampuan harus diasah. betul. Terus kesempatannya harus diburu. Betul. Kemauannya harus diapain tadi? Kemauannya itu harus diperjuangkan. Oh, Perjuangkan. diperjuangkan. Kenapa? Banyak orang yang punya kemauan tapi nggak diperjuangkan, cuma niat doang. Aku pokoknya tahun ini nak niat kurban. Tapi doanya berlawanan. Ya Allah, semoga saya tahun ini banyak kupon. Ya, nggak Maksudnya nyam- dapat daging kurban, coach. Maksudnya itu. Iya, maksudnya ya Allah, saya niatnya ini pengen kurban. Tapi doanya, ya Allah, semoga saya banyak kupon. Berarti kau punya kupon dikasih orang, apa ngasih? Dikasih. Dikasih Nah, berlawanan nggak ngomong itu sama kan. niatnya? Ya nggak nyambung. Heeh. Seharusnya ya Allah saya niat kuban dan saya niat banyak kupon yang saya kasih. Jangan sampai ya Allah semoga saya banyak kupon yang dikasih. Ya nggak nyambung. Itu niat-niatnya cuman omdo doang. Ya kan? Sama misalnya kayak bisnis nih. Ya Allah semoga saya banyak mitra-mitra yang banyak ikut dengan join dengan bisnis saya. Baru jelasin satu orang ditolak ngeluhnya kemana-mana. Hoi kok ini dasar. Ini terjadi. Insya Allah ya.
pengen banyak rezeki, tapi nggak mau ujian. Nggak bisa. Adanya ujian, rezeki sudah mengikuti. Adanya rezeki, ujian Iya, juga mengikuti. mengikuti. Insya Allah. Oke, bunda-bunda. Sekarang kita tanya jawab saja ya. Monggo. Ya, Silakan tanya jawab saja. Insya Allah. Silakan, ada yang mau bertanya? Monggo. Banyak pertanyaan coach, tapi enak jawab pribadi coach. Oke, enggak apa-apa. Baik. Kayaknya kalau itu pribadi enggak apa-apa. Jadi insya Allah nanti akan saya jawab juga. Baik. Yang lain silakan. Yang bisa didapatkan atau bisa diambil hikmahnya buat orang lain apa-apa. Santai saja. Coach, izin bertanya Monggo Bunda Umi. tentang berbuat baik. Ya. Tadi kan ketika menolong orang, contohnya ketika menolong orang, jangan bangga tapi bersyukurlah. Tapi gini, kalau bersyukur di awalnya, tapi setelah bersyukur, habis itu timbul perasaan bangga, tapi nggak sampai yang ke sombong gitu. Gimana itu, Coach? Oke ya. Bersyukur dalam Bangga artian. itu mengikuti setelah syukur gitu, Coach. Baik. Ya. Kadang Jadi, muncul. bagaimana responnya ketika kita berbuat baik, terus alhamdulillah kita bersyukur, ya kita nggak bangga dengan rasa syukurnya. Jadi konsep syukur itu adalah kesempatan yang sudah kita lakukan. Karena apa? Banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan itu. Jadi itu. Jadi nggak usah memikirkan efek kita tuh bangga atau apanya, tapi kita efeknya adalah banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan ini gitu loh. Artinya bahasanya gini, ini saya kayaknya ini saya harus yang nolong begitu loh. Jangan sampai gini, ayo siapa yang mau bantu nih? Nunggu orang lain dulu. Siapa ya? Terserahlah dia dulu. Contohnya ada sumbangan. Dia ngetes dulu. Sumbangan, ngelis 1, 50.000. Ngelis yang kedua, 20.000. Ngelis, ada yang 5.000. Aku ngomong, saya 5.000 aja. Maksudnya, fastabikul khairat, berlomba-lombalah dengan kesempatan yang Allah berikan. Jadi itu kuncinya. Jadi konsep syukur itu tidak sampai menimbulkan kebanggaan, tapi akan menjadi ketagihan untuk berbuat baik yang lebih lagi. Itu namanya nyandu yang baik. Contohnya misalnya, saya hari ini sudah mendoakan orang lain, ya sudah mendoakan diri saya dan keluarga saya. Besok insya Allah saya mendoakan orang lain juga. Jadi ada rasa pengen nyandu untuk itu. Sama aja kayak sholat misalnya kan. Setelah dia sholat tepat waktu, terus ketika dia kayaknya telat, ada rasa gundah gulana, kayaknya ada rasa nggak tenang. Berarti ada namanya kecanduan dengan kebaikan. Soalnya ada orang yang nyandu dengan keburukan banyak. Ya kan merasa dirinya itu apa namanya berbuat dosa tapi nggak sadar itu. Jadi Bunda Umi, rasa syukur itu tidak menimbulkan kebanggaan yang berlarut, tapi rasa syukurnya Jadi itu untuk kayak motivasi itu ya. ya motivasi lagi. Itu jadi kayaknya Jadi nyandu lagi. Contohnya nih belajar nih kan, kok saya makin belajar, kok makin banyak nggak tahu ya, penasaran lagi, terus belajar lagi. Biasanya saya kalau belajar tuh mikir-mikir, sekarang saya nggak banyak mikir. Nah begitu. Saya biasanya kalau belajar itu maunya yang yang dibagikan, yang gratis, yang tidak ada komitmennya, yang mau ini. Kok sekarang saya pengennya ada timbul rasa pengen dengan harta jiwanya masuk. Itu berarti nyandu. Makanya saya share di grup itu, Masya Allah dapat banget. 3 yang nggak boleh pelit. Pertama, jangan pelit sama kesehatan diri. Yang kedua, jangan pelit sama ibu. Dan yang ketiga, jangan pelit sama belajar. Ini 3 yang nggak boleh. Makanya bersyukur bunda-bunda yang sekarang ini sudah komitmen, sudah ngeluarin paket data, sudah ninggalin suami, ya sudah ninggalin anak ninggalin yang lainnya, tapi pengen belajar. Berarti apa? Masya Allah, berarti bunda-bunda termasuk tidak pelit dengan belajar. Makanya kalau orang yang Amin. pelit sama belajar repot.
efeknya itu nggak dapat sama sekali, ya kan? Jadi kadang lucunya lagi apa? Belajar sudah maunya yang santai-santai, terserah ke pokoknya kalau ada kesempatan belajar ya belajar, kalau nggak sempat ya sudah berarti memang bukan rezekinya. Ini belajar yang sifatnya pengennya dicekokin terus nggak bisa. Harus cari sampai ke gimana. Ya, saya waktu belajar di GBC di Malang itu berapa ya? 5 juta. Itu 4 hari 5 juta. Belum pesawatnya, belum hotelnya. Berarti kurang lebih total-total hampir 10 juta lebih. Ya kan? Dan waktu itu memang ya uang pas-pasan. Yang memang kadang kita itu ya sampai nabung untuk bisa belajar itu. Investasi leher ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Pas ketika belajar di sana, ada orang yang bantu, yang ada teman yang memang tujuannya hanya cuman mengantarkan saya tempatnya aja, malamnya itu sampai datang. Apa yang terjadi? Dia ikut daftar. Setelah ikut daftar, katanya Bang, full, kamu nggak usah nginep di hotel. Itu saya ada rumah besar kosong nggak ditempatin. Sudah kamu di situ aja. Masya Allah, ya kan? Yang kedua apa? Pas sudah mau pulang, kamu jangan pulang dulu. Loh Pak, saya sudah beli tiket, sudah gampang, cancel aja tiketnya. Nggak apa-apa. Kamu besok ngajar dulu di tempat saya. Ternyata apa? Orang itu dia punya 25 toko baju di seluruh Jawa Tengah. Dan karyawannya itu dikumpulkan ada kurang lebih 250 karyawan di daerah Malang. Saya suruh ngajar. Malam minggunya saya belajar dan Seninnya saya suruh ngisi training. Apa yang terjadi? Saya nggak ada namanya minta segala macamnya. Pas sudah pulang, pas sudah pulang di pesawat sudah kasih tiket. Pas di dalam pesawat emang belum saya ini dong, kling. Masya Allah, tabarakallah. Nilai yang didapatkan itu adalah nilai sebesar belajar yang saya nilai belajar itu. Jadi apa yang terjadi? Niatnya emang nanti mau belajar, sudah belajarnya gratis, uangnya dibalikin dan gratis juga. Masya Allah. Makanya tidak ada yang namanya sia-sia dalam belajar. Pasti ada hikmahnya. Ini kuncinya. Ya, ini kunci yang harus kita dapatkan. Insya Allah ya. Oke, Coach, silakan. mau tanya, Coach. Monggo, Coach, mau tanya. monggo. Kita melakukan kebaikan, tapi Ya. rasanya nggak puas kalau cuma kita yang melakukan. Terus kita ngajak orang, itu termasuk bentuk syukur nggak, Coach? Ya dong, kebaikan itu jangan sendirian, harus kita ajak orang. Cuman ngajaknya itu harus ada cara dan niat yang baik. Karena banyak orang yang dia mengajak, tapi caranya itu kadang nggak sabar. Karena tugas kita cuma hanya mengajar saja, apa mengajak. Bahkan tadi ada yang bertanya juga, dia bertanya, kan tadi ngomongin tentang orang tua dan didikan orang tua. Saya ngomong kepada ke ke jamaahnya karena bunda-bunda semua ya, bilang, Bunda, itu kan emang sudah berumur juga, pasti kan punya anak, ada yang sudah punya cucu juga. Saya bilang jangan bangga kalau anaknya bekerja di perusahaan besar, ya kan? Kenapa? Belum tentu dari bekerja di perusahaan besar, tapi kadang sholatnya sering banyak ditinggal. Jangan bangga. Saya sampaikan harus jangan sampai orang tua dicekokin, ya kan, nominal yang kadang ada yang ditransfer setiap bulannya, tapi orang tua nggak berani menanyakan bagaimana secara spiritualnya. Ini yang repot. Yang terjadi apa? Dan ini sudah menjadi fakta yang di lapangan. Ketika anaknya pulang ke rumah setiap tahun, apa? Dia itu ketiduran, nggak sholat. Apa dia bilangnya? Bun, kok anaknya nggak sholat? Apa dibilangnya? Biarin, mungkin kecapean, nggak usah dibangunin. Ini sudah kerasukan uang sama anaknya. Terus apa? Terus sampai dia nanya, terus bagaimana Pak? Saya sudah maksimal ngasih tahu, saya sudah begini. Katanya ada anaknya Ustadz tapi apa? Dia Ustadz tapi anaknya malah bandel. Ada kebalikannya, orang tuanya bandel tapi anaknya baik. Saya bilang itu berarti kalau orang yang nyinyir sama kayak begitu berarti nggak belajar sejarah. Saya bilang coba kan Nabi Nuh anaknya sendiri aja nggak ikut di kapal. Ya kan? Nabi Yunus saja berdakwah dia sampai baper. Allah kasih di lockdown di ikan paus. Artinya, Bunda, ketika kebaikan ngajak orang itu bagus, tapi ada cara dan niat yang benar. Terus saja ngajak, masalah dia dapat atau enggaknya, dia mau ikut enggaknya, enggak ada urusan. Jangan sampai ikut campur
ranahnya Allah untuk sampai ngasih petunjuk sama mereka, nggak bisa. Itu Bu. Ya, jadi boleh itu ngajak itu boleh. Jangan sampai Jadi itu termasuk bentuk syukur ya coach ya. yes, karena bentuk syukur itu akan kembali kepada diri kita. Surat 31 ayatnya 12. Bahwa bersyukur itu akan kembali kepada diri orang masing-masing. Iya. Terima kasih coach. Yo, sama-sama. Silakan yang bertanya. 31 ayat berapa, Coach? Saya mau tanya, Coach. 31 ayat berapa? Aduh. Surat 31 ayat berapa? 31 ayatnya 12. Tanya, Coach. Ya, siapa yang bertanya monggo. Bunda Bia, Ya, Bunda Bia silakan. ini Coach. Dalam hal satu ujian, kadang-kadang saya tahu ya bahwa ini ujian karena kasih sayang Allah pada saya. Tapi kadang-kadang juga